Facebook, kita kembar ya. Gue tuh udah peringatin lo ya, kalau lo tuh nggak pantas punya kekuatan itu. Ya udah, saya lebih percaya sama Tiara. Lagi pula Tiara orang kaya, harusnya kekuatannya dikasih ke orang yang mampu kan? Jadi maksud ibu saya nggak mampu. Wah, ibu bener-bener keterlaluan ya. Seperti ucapan saya di awal, kalau kamu ketahuan bohong sekali lagi, kamu bakal dikeluarkan dari sekolah dan juga kamu nggak akan diterima di sekolah manapun. Ibu tega banget sama saya. Ibu, sekarang kita harus himbau semua orang buat pakai hoodie kayak kita ini. Enggak, gue belum kalah, gue harus susun rencana kan. Sekarang lo ngerti kan kenapa lo nggak bisa ngalahin Tiara? Dela, lo pasti punya rahasia Tiara kan? Kalau gitu lo pasti bisa bantuin gue. Satu-satunya cara kalau lo mau mengalahkan Tiara adalah lo harus ketemu sama keluarganya Tiara. Ya elah, keluarga Tiara tuh kan gak pernah nampak. Keluarganya Tiara itu tinggal di basement rumahnya Tiara, tapi susah banget ketemu sama mereka. Bahkan gue aja gak pernah ketemu. Ih, kayak introvert next level. Tapi menurut gue, biar lo bela diri kayak gimana pun, orang-orang gak akan percaya sama lo. Mereka lebih percaya dan ngikutin model bajunya Tiara. Iya sih, bahkan lo aja gak percaya. Gue terpaksa, soalnya dia biayain keluarga gue. Bayangin kalau gue gak ikutin model baju dia, bisa-bisa gue makin terpuruk. Gue harus cari orang yang bener-bener mau support gue. Cila, lo sama-sama pakai face kayak gue nih. Selama ini gue selalu ada di belakang lo karena gue takut ketinggalan info. Semua orang ngikutin Tiara loh, kenapa lo lebih milih ngikutin gue? Kalau orang mandang modelnya, tapi kalau gue ngikutin hati nurani. Tapi mau gimana pun nasib gue udah di ujung tanduk, karena yang berkuasa pasti unggul kan. Lo salah besar, lebih baik lo temuin orang tuanya Tiara dulu. Hah? Lo juga tahu masalah ini? Kan gue udah bilang, gue selalu di belakang lo, artinya gue denger semua percakapan lo. Jadi ternyata lo sama aja kayak Tiara, suka nguping. Yang terpenting sekarang, masalahnya akan selesai kalau lo ketemu sama orang tuanya Tiara. Permisi, hei lu datang lagi. Kenapa? Mau ucapin salam perpisahan? Apa maksudnya? Yang bisa lihat model baju itu harusnya cuma satu orang. Jadi salah satu dari kita itu pasti metong. Kalau menurut gue sih lo ya. Saatnya beraksi. Gue minta maaf Ti, gue bakal ngelakuin apapun. Gimana kalau gue jadi pembantu lo aja? Hah? Ide bagus kalau kayak gitu. Mulai hari ini ya kerjanya. Kalau lo mau keluar juga nggak apa-apa. Gue bisa jaga rumah lo. Oke, kalau lo udah ngomong kayak gitu, tapi dengan syarat lo nggak boleh masuk ke basement. Iya, tenang aja. Semakin dilarang, semakin gue lakuin. Wah, mesin sistemnya makin banyak. Berarti yang di atas tadi cuma cabangnya doang. Halo Feli, selamat datang. Kamu jangan-jangan... Iya, saya adalah mamanya Tiara dan saya adalah sistem. Identitas saya nggak perlu diketahui. Sebenarnya buat apa Tante kasih kekuatan ini ke saya kalau ujung-ujungnya saya diginiin sama Tiara? Iya, Tiara memang punya kekuatan itu juga. Tapi kamu tenang aja, besok adalah penentuan siapa yang akan bertahan. Tunggu, maksudnya? Saya kasih clue ya, Tiara itu adalah anaknya nakal. Saya emaknya aja udah nggak sanggup buat ceramain dia. Jadi besok semoga kamu beruntung ya. Waduh. Tiara pulang Tante, kalau gitu saya pamit dulu. Sayangnya aku masih belum bisa kasih tahu lebih banyak. Model baju hari ini masih fresh, kenapa belum berubah ya? Murid-murid, kalian ucapkan selamat tinggal ke Feli ya, karena sebentar lagi dia bakal metong. Ibu, kenapa? Lo nggak terima ya? Tiara, kemarin si Feli ini ke basement kamu loh, soalnya ibu lihat dengan mata kepala ibu sendiri di CCTV. Buset, perasaan kemanapun gue pergi selalu ada mata-mata. Apa? Jangan-jangan lo udah ketemu? Dan orang tua lo bilang bakal ada penentuan hari ini. Loh, Tiara, kenapa badan lo jadi transparan? Hah? Ibu juga? Selamat Fel, sekarang mereka semua udah musnah. Kita juga dong? Enggak dong, karena gue ngikutin lo, jadi gue tetap bisa hidup. Tapi orang yang ngikutin Tiara harus masuk ke dalam neraka. Buset! Kunci apa nih harganya 500 triliun? Gak jelas dah. Ih, jangan ngata-ngatain dulu, Vel. Kunci itu ada sangkut pautnya sama nyokap lo. Maksud lo nyokap gue tahu sesuatu? Tapi info yang gue tahu sampai sini aja. Info yang selanjutnya dari nyokap lo ya. Itu artinya selama ini mama udah tahu kalau benda pusaka sekolah tersimpan di kamar gue. Pantes aja gue ngerasa ada yang aneh sama mama. Gue tahu pasti nyokap lo nyuri kunci itu dari sekolah ya? Iya ya, makanya bu guru nyariin. Ya ampun, gue dalam masalah besar nih. Karena tugas gue udah selesai, gue ambil cermin ini sebagai reward ya. Tunggu, itu harga barangnya 1 miliar. Nggak boleh, ini benda punya gue. Pelit. Anakku sayang, tolong lihat berlian yang lagi mama pakai ini berapa harganya? 100 juta mah. Kalau gitu mama warisin ini buat kamu ya. Udah cukup basa-basinya lah mama pikir aku bodoh. Aku tuh tahu kalau mama tuh nyimpan benda pusaka sekolah di dalam kamar aku. Kamu udah tahu? Sekarang mama harus tanggung jawab karena bu guru lagi cari benda itu dan mama pasti dalam bahaya. Bisa-bisa mama masuk penjara. Nggak mungkin. Mama itu terlalu menyepelekan sesuatu ya. Kalau gitu mulai hari ini aku keluar dari rumah ini supaya aku nggak kena imbasnya. Anakku. Ya ampun, gue masuk angin nih kayaknya gara-gara semalaman gue tidur di luar. Feli, kamu dihukum karena kamu telat. Apa nggak ada keringanan bu? Soalnya saya udah nemuin benda pusaka sekolah. Seriusan kamu? Kalau gitu pakai benda pusakanya di pintu gudang sekolah. Hah? Ibu tahu kalau benda pusakanya adalah kunci? Iyalah, kan saya yang punya. Oh, ternyata ini kunci gemboknya. Kalau kayak gitu, saya harus kesana nih, Bu. Kamu pikir kamu sendiri bareng sama seluruh warga di kota ini? Kok gitu? Saya tahu benda pusaka itu ditemukan di kamar kamu, kan? Itu karena orang tuamu yang curi. Maaf, Bu. Maafin saya. Maafin orang tua saya. Sebagai gantinya, saya liatin harga barang ibu deh. Gimana kalau papa tulis itu lagi?
Saya cuma mau kamu buka pintu gudang itu lalu saya akan maafin kamu deh. Segampang itu. Ya udah Bu. Pokoknya gue nggak mau tahu ya. Nyokap Feli dan Feli harus dihukum seberat-beratnya. Orang tua gue adalah donatur terbesar di sekolah ini. Harusnya benda pusaka itu milik gue kali. Maafin gue semuanya. Gue bener-bener gak bermaksud dan gak tahu apa-apa. Lebih baik lo serahin barang pusakanya itu ke gue karena gue lebih berhak daripada lo. Lebih baik kayak gitu. Siapa tahu hukuman gue dan nyokap bisa berkurang kan? Ya udah, nih buat lo. Asik. Ini milik gue seorang. Woi Fel, kunci itu cuma bisa lo yang pakai. Hah? Masa sih harga kuncinya berubah dan turun jadi 1 miliar doang? Buruan rebut balik kalau nggak kunci itu bisa nggak berguna loh. Ya udah oke, balikin. Ih, apaan sih lo? Gue sumpahin hukuman lo berat banget. Wah, seluruh warga ada di sini. Cepet buka pintu gudang ini lalu ikuti perintah saya. Iya Bu, karena ini bukan milik saya jadi saya cuma bisa nurut. 3, 2, berhenti! Kamu udah pikirin matang-matang karena kalau sekali buka kamu udah nggak bisa mundur lagi, Feli. Mama, harusnya Mama nggak pernah datang karena Mama bakal dihukum sama semua orang. Yang harusnya dihukum tuh adalah Bu Guru karena dia udah ngalangin nyokap lo selama ini buat ngebuka pintu ini. Jangan percaya, itu semua bohong. Kamu mau kan nilai ujiannya dinaikin? Nanti Ibu bantu deh. Mama, Keisha, namanya aja benda pusaka sekolah, jadi udah pasti milik Bu Guru lah. Udah deh, gue mau ikutin kata hati gue sendiri. Kalau gitu gue buka dulu. Karena kamu buka, Mama harus jadi tumbal. Mama, sebenarnya selama ini lo tuh keturunan kerajaan, Vel. Dan kalau lo buka pintu gudang yang sebenarnya istana ini, lo tuh udah naik pangkat jadi ratu. Maaf ya, gue juga baru tahu. Terus kenapa Bu Guru? Ibu kan udah nolongin kamu, jadi tolong angkat Ibu sebagai Ibu Suri ya. Enggak. Kembaran dompet atau kembaran baju? Kembaran baju lah, jadi kita semua bisa fashionable. Setuju. Kamu gak dengerin kata Mama ya? Kita harus bawa dompet ini kemana-mana, tapi khusus kamu jangan lihat isinya ya nanti kalau ada. Wah, iya Ma, tenang aja. Astaga, aku telat ngampus. Aku juga harus ikut ujian semester, terus harus kerja kelompok. Ya ampun, banyak banget yang harus aku kerjain. Kamu tuh kebanyakan aktivitas, sampai kamu lupa percintaan kamu ya. Padahal kalau kamu nemuin jodoh, dompetnya bisa ke-upgrade. Yang bener, tapi nggak ada cowok yang mau sama aku mah. Zaman kan udah canggih, pakai Omi kan bisa. Daripada dulu tuh Mama dijodohin sama nenek, nggak bisa pilih pula. Makanya jadi sama Papa. Kalau kamu mah enak. Iya udah deh, aku coba pelajarin dulu. Nih, buruan isi dompet kamu daripada kosong kan? Aduh, sedih banget. Bukannya duit malah kertas. Ini kan gak bisa dibelanjain apa-apa. Teman-teman gue gak boleh lihat isi dompet gue kalau cuman kertas. Kalau nggak suka swipe ke kiri, kalau suka swipe ke kanan. Keren juga. Baru aja lo main Omi, ye kudet. Bentar, ini tipe gue banget. Semoga ini jodoh gue. Dia ngajak gue ketemuan. Bukannya lo nggak suka percintaan, kok tiba-tiba banget kata nyokap gue bentuk dompet tuh bisa ke-upgrade kalau gue nemuin jodoh. Astaga, ternyata lo yang pilih kembaran dompet. Lo harus sembunyi, Vel. Emangnya itu aib? Bukannya harusnya gue bangga ya karena gue yang ambil alih seluruh dunia ini. Lo pikir semua orang bakal suka sama bentuk dompet kita yang kayak gini? Kelihatan kayak anak kecil banget. Ya ampun, gue tersinggung. Lihat aja ya lo nanti. Saran gue jangan sampai orang lain tahu, terutama Tiara, atau enggak nyawa lo bisa terancam. Suatu saat lo bakal berterima kasih sama gue karena gue udah ngasih tahu lo. Guys, mulai sekarang kalian harus hormati Tiara ya, soalnya dia yang pilih kembaran dompet. Mustahil, kan cuma ada satu orang yang bisa pilih kembaran dompet. Sok tau banget lo, Vel, padahal bukan lo orangnya. Ya iyalah lo nggak percaya sama gue, soalnya kan lo temannya Tiara. Lo serius? Kalau gitu coba buka dompet lo biar gue lihat isinya. Oke? Loh, ini kenapa para warga pada ngumpul mengerumbuni kita? Karena kalau lo terbukti bohong, mereka bakal langsung ngeroyok lo. Apa? Kalau gitu gak jadi deh, kabur. Mahasiswaku sekalian, kita tuh harus cepet cari si pemilik kembaran dompet karena dia tuh harus naik tahta. Kenapa diburu-buru banget sih? Lo iya, soalnya keuntungannya tuh tinggal di istana, terus dompetnya bisa direfill seumur hidup. Hah? Gile, ternyata gue punya kekuatan OP banget. Kalau kayak gini, gue bisa punya pelayan yang banyak. Mobil sport, pakai mahkota, hidup kayak princess deh. Sekarang isi dompet saya 100.000 dan kalau ada yang naik tahta bakal berubah jadi 1 triliun per orang. Bu dosen, lebih baik dibatalin aja, soalnya hal ini kan bisa membahayakan si pemilik kembaran dompet. Kenapa mengancam? Kamu nggak perlu tahu, Feli. Lebih baik kan kita tahu yang positif aja. Mencurigakan. Kayaknya lebih baik gue ngaku aja deh ke dosen daripada gue pendam sendiri mulu kan. Bu, sebenarnya saya... Jangan bilang kamu orangnya. Nggak mungkin. Tetapi kamu kan caseman, jadi mustahil punya kekuatan kayak gitu. Saya sih pemilik kembaran dompet, Bu. Nah, kalau Tiara saya percaya. Apa? Ini sama sekali nggak adil, Feli lo nggak bakal bisa buktiin apapun. Bisa, kalau si pemilik dompet ketemu sama jodohnya, maka dompetnya akan ke-upgrade. Oke, saya punya satu cowok di balik pintu ini dan kalian harus buka pintunya. Hah? Jangan-jangan itu cowok yang dari Omi tadi. Soalnya tadi dia ngajak gue ketemuan di kampus. Yang pertama, Feli dulu deh, karena dia kelihatan pede banget tuh kalau cowok itu bisa merubah nasibnya. Hah? Iya, saya yakin kok kalau saya bisa mengubah dompet Kuromi ini. Saya bakal buka pintunya dalam 3, 2, 1.